Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanina Niwati Rahmawati dari kelas Psikologi SP atau Psikologi Sabtu Pagi dengan NIM 23310410078 akan melaporkan sedikit mengenai pendekatan humanistik psikologi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah psikologi dasar. Jadi pendekatan humanistik secara garis besar itu adalah manusia itu dimotivasi untuk berkembang dan memenuhi potensinya secara sadar. Kemudian pandangan kita sendiri ini bisa dipengaruhi oleh perlakuan orang lain terhadap kita. Kemudian manusia itu dianggap memiliki sifat yang baik serta manusia itu merupakan makhluk sosial. Kemudian tujuan dari pendekatan humanistik ini untuk membantu manusia. Pendekatan humanistik ini dipelopori oleh dua tokoh. Tokoh yang pertama itu Carl Roger yang mencetuskan teori yang berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk aktualisasi diri. Yang kedua itu pengembangan konsep diri yang berkaitan dengan harga diri atau self esteem. Kemudian apabila seluruh kebutuhan manusia terhadap dirinya seperti keinginan untuk berkembang sesuai potensi, terus self-esteem tadi, kemudian melakukan positif syarat dari orang lain itu terpenuhi, maka manusia itu punya potensi berkembang ke tahap selanjutnya, yakni tahap ketiga ini manusia dewasa. Kemudian tokoh yang kedua itu namanya Abraham Maslow. Selanjutnya masuk ke pembahasan pendekatan humanistik menurut Carl Roger. Tadi kan ada tiga jenis itu. Yang pertama itu kecenderungan manusia untuk aktualisasi diri. Jadi manusia itu memiliki motif dan kecenderungan untuk mengaktualisasikan dirinya karena manusia itu memiliki keinginan untuk memenuhi potensinya yang dimiliki serta ingin mencapai tahapan di mana dia itu mencapai tahap fitness yang semestinya. Fitness ini itu tapi dilakukan dengan cara masing-masing karena setiap manusia itu kan memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Selain itu, proses menuju aktualisasi diri yang optimal itu biasanya melalui proses penilaian bawah sadar manusia yang dipengaruhi oleh dua faktor. Itu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu contohnya dari lingkungan, dari orang lain, pendapat orang lain seperti itu. Sementara faktor internal itu berkaitan dengan pembahasan kedua dari Carl Roger tadi yang tentang konsep diri, yakni self esteem atau harga diri. Kalau faktor eksternal dan internal ini tidak berjalan dengan baik, misal ya faktor eksternalnya itu lingkungannya tidak kondusif, terus orang lain itu banyak yang mengintimidasi diri tersebut atau aturan-aturannya itu terlalu keras sehingga orang tersebut, serta mungkin self esteemnya yang rendah, maka proses aktualisasi diri serta kemampuan untuk kemudian teori dari Carl Roger tadi itu kan yang kedua, pengembangan konsep diri. Jadi pengembangan konsep diri itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan diri atau self esteem tadi. Harga diri sendiri itu dapat diartikan sebagai seberapa besar kita sebagai diri sendiri ini mencintai kita sendiri itu seberapa besar. Self esteem ini dipengaruhi oleh citra diri yang bersumber dari pikiran kita ya. Itu dibagi menjadi dua berdasarkan citra dirinya itu. Citra diri yang ideal yang kita harapkan itu disebut sebagai ideal self. Kemudian citra diri yang sesuai dengan keadaan kita saat ini itu dinamakan real self. Apabila kedua citra diri ini itu berjalan dengan baik, dengan beriringan, dengan seimbang atau disebut dengan kongruen, maka self esteem ini akan berkembang dengan baik. Nah, perkembangan self esteem ini berkaitan dengan menghargai positif tak bersyarat dari orang lain atau disebut dengan unconditional positive regard. Itu berupa penerimaan. Jadi tahap ketiga ini tahap puncaknya, yakni manusia dewasa. Manusia dewasa itu dianggap sebagai dewasa itu bukan karena umurnya yang sudah dewasa secara biologis, itu bukan, tapi karena ia telah mencapai atau mengembangkan fungsinya secara optimal atau disebut fully functional person. Nah, ini itu didukung oleh harga diri atau self esteem tadi yang baik, yang tinggi, serta pengalaman penerimaan penghargaan positif tak bersyarat atau unconditional positive regard dari orang lain dari masa anak-anak hingga mungkin masa kini atau mungkin apabila ia atau seorang itu menjalani terapi hingga saat itu. Nah, manusia dewasa ini itu dijadikan sebagai manusia yang terbuka dengan pengalaman baru. Jadi dia itu bisa menerima pengalaman-pengalaman yang baik itu pengalaman positif atau negatif dengan apa adanya tanpa punya self defense gitu. Kemudian ciri yang kedua itu berkaitan dengan ciri yang pertama. Nah, ini itu cara hidup yang menghargai keberadaannya di dunia ini. Jadi dia itu manusia yang dewasa itu, saya sebutnya dia aja ya, dia bisa hidup di masa kini, tidak terlalu tinggal di masa lalu, jarang untuk melihat masa lalu itu jadikan pelajaran terus ya udah gitu gak mendekam di sana. Kemudian selain dia itu bisa hidup di masa kini, dia itu gak sebebas-bebasnya gitu karena dia itu punya visi misi alias dia itu memikirkan masa depannya. Kemudian ketiga itu percaya pada dirinya itu dicirikan dengan seorang yang mampu menetapkan keputusan untuk dirinya sendiri dan dia itu yakin gitu, gak ragu-ragu. Mungkin keputusan pada dirinya sendiri itu kan bisa dipengaruhi oleh orang lain. Nah, itu mungkin dia masih bisa mempertimbangkan, tapi dia itu punya kendali sama dirinya sendiri dari penuh. Jadi dia itu gak dipengaruhi oleh, ya tetap dipengaruhi sama orang lain, tapi bukan dibunikain gitu sama orang lain kayak gitu. Kemudian kebebasan mencapai pengalaman. Jadi dia itu gak terjebak sama bayang-bayang di masa lalu. Dia itu bisa hidup dan ya bebas tanpa terjebak dengan bayang-bayang masa lalu yang baik itu positif atau negatif. Kenapa saya menyebutkan positif? Karena bayang-bayang positif, karena mungkin dia terlalu bangga sama dirinya, dia itu jadi gak punya keinginan untuk berkembang karena mereka itu sudah bangga, sudah puas dengan dirinya saat ini. Jadi dia itu bisa bebas dari masalah yang negatif. Yang negatif sudah tahu sendiri lah kenapa, serta pengalaman yang positif itu mungkin ya kita bagi saat itu, tapi habis itu ya udah gitu. Kemudian yang terakhir ini ciri khasnya itu orang yang memiliki kreativitas. Jadi kreativitas di sini itu bukan hanya dengan manusia yang berkreasi, itu bukan, pengertian kreativitas di sini itu luas. Jadi kreativitas di sini itu dia itu bisa menyesuaikan diri sama lingkungan, sama masalah-masalah ke depan dengan cara berpikirnya yang kemudian kekurangan dari pendekatan humanistik ini itu berdasarkan dua pelopornya tadi itu ada kesamaan ya. Kekurangannya itu pendapatnya itu pendekatannya itu sukar untuk diuji secara penelitian ilmiah dengan ilmiah. Dan ini karena pokok masalahnya itu pribadi manusia, sehingga kalau mau diterapin di tiap individu satu sama yang lain itu terdapat kayak masalah logis, kayak perlu kotak lagi. Kemudian banyak gagasan yang terikat sama kebudayaan tertentu sehingga tidak mudah diterapkan pada berbagai masyarakat, lapisan masyarakat atau budaya-budaya lain, serta mungkin setiap periode waktu atau periode sejarah. Kemudian pendekatan ini itu terlalu mengacu pada diri sendiri, terlalu individu banget, sehingga banyak pengaruh eksternal yang sebenarnya itu penting banget kan, itu terabaikan seperti itu. Sekian dari saya. Ini merupakan pendekatan humanistik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.